Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Ali dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, Prodi Ekonomi Syariah, dengan NIM 2323130079. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas transaksi-transaksi yang dilarang dalam Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar ekonomi bisnis dan Islam. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu dalam muamalat semua boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Dalam surat An-Nisa ayat ke-29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang. Baiklah. Untuk slide berikutnya yaitu faktor-faktor penyebab terlarang transaksinya, yaitu ada 3. Yang pertama itu haram lil dzatihi, yaitu haram zatnya. Yang kedua itu haram fi ghairi, yaitu haram selain zatnya. Dan yang terakhir itu tidak lengkap akadnya atau tidak sah. Untuk pembahasan berikutnya yaitu haram selain zatnya atau transaksinya. Pada yang pertama yaitu ada tadlis, yang artinya menyembunyikan informasi dengan maksud menipu. Celakalah bagi orang-orang yang curang atau dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang-orang lain, mereka mengurangi. Dalil ini ada pada surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan ketiga. Terus yang kedua itu ada goror. Arti goror di sini yaitu ketidakpastian antara dua pihak yang sedang bertransaksi, yang terbagi atas kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya, bab Musnad Abdullah bin Mas'ud, hadis nomor 3494, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian membeli ikan dalam air, sebab itu adalah penipuan. Contoh lainnya yaitu janganlah membeli anak sapi yang sedang dalam kandungan. Begitu juga dengan contoh lain, janganlah membeli buah yang sedang dalam yang ada di pohonnya, karena dalam hal itu belum pasti, dikarenakan seperti contohnya pada pohon yang berbuah, karena pada buah itu belum tentu dia matang. Yang ketiga itu ada bai najasi, yaitu rekayasa pasar dengan menciptakan permintaan palsu, seolah-olah banyak permintaan, sehingga harga jual produk itu naik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang praktik jual beli najasi. Hadis riwayat Bukhari dengan nomor hadis 2035. Selanjutnya pada pembahasan berikutnya yaitu yang keempat, masih dalam hal haram selain zatnya atau transaksinya, ada pada ikhtikar. Ikhtikar yang artinya yaitu menimbun barang yang langka agar harganya naik, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah,
maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, atau bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Menimbun barang yang langka agar harganya naik. Pada contoh ini kita bisa melihat kasus ini pada contoh harga minyak pada zaman pada kemarin. eh, ada oknum yang sedang menimbun minyak agar minyak itu naik harganya. Untuk slide berikutnya yaitu transaksi-transaksi yang dilarang dalam Islam. Yang pertama yaitu ada riba fadl atau riba bu'yu. Riba ini yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, kuantitasnya, dan waktu penyerahannya. Pertukaran ini menimbulkan ketidakjelasan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Yang kedua itu ada riba nasi'ah atau riba duyun. Penjelasannya yaitu riba ini riba yang ditimbulkan akibat hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria untuk muncul resiko. Terus yang ketiga itu ada riba jahiliyah atau pengertiannya yaitu hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman karena si peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman pada waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, saya akan membacakan salah satu ayat dari surat Al-Baqarah pada ayat ke-275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahul bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatum mir rabbi fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya yaitu orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, pada video kali ini. Apabila banyak salah kata yang saya ucapkan, saya meminta maaf. Pada Allah saya mohon ampun, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Iis pada semester ini dan semester lalu yang telah mengajar saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.